Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit dan kali ini gue mau unboxing. Di sini ada Huawei Watch Fit. Jadi ini udah dikeluarin oleh Huawei sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi gue baru berkesempatan buat unboxing ini jam tangan smartwatch ya. Dan dari dusnya seperti ini. Di sini ada tulisannya Animated Fitness Coach Long Battery Life, kemudian ada 1,64 AMOLED display. Nah, bentuk jamnya seperti ini. Sedikit berbeda dengan jam-jam smartwatch pada biasanya, yang biasanya bulat ataupun kotak, tapi ini berbentuk persegi panjang. Oke, di sini ada logo Huawei, kemudian di kanannya kosong. Di bagian kirinya ini ada serial number dan lain-lain. Ada juga QR code buat download aplikasinya, nanti kita download ya, Huawei Health. Kemudian di bagian belakang ada spesifikasinya, Huawei Watch Fit, kemudian ada 1,64 inch AMOLED display, seperti yang tadi di depan, kemudian ada long battery life, 12 animated fitness course, kemudian ada 96 workout modes, scientific workout guidance, kemudian ada full health monitoring, udah built-in GPS, oke, dan yang terakhir adalah 5 ATM water resistant. Oke, bisa di auto update juga. Oke. Dan ini karena gue beli langsung di Huawei Watch-nya, di Huawei Store ya, jadi ini udah dibuka dulu oleh orang Huawei-nya supaya dites udah nyala atau belum. Jadi posisinya segelnya udah terbuka guys, tapi nggak masalah karena cuma dites nyala, kemudian dites charging, apakah chargingnya berfungsi dengan normal. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Kemudian di sini ada jamnya. Kita pinggirin dulu untuk jamnya. Oke, warnanya hitam ya. Kemudian di sini ada kabel charger dan ini udah magnetic charging ya. Ada 2 pin. Kita tes ya. Di sini. Oke, jadi ada magnetic charging seperti ini. Gua coba kalau posisinya dibalik apakah bisa. Oke, kalau posisinya dibalik nggak bisa, jadi harus satu arah aja dan cukup kencang untuk magnetiknya. Oke. Kemudian setelah kabel nggak ada apa-apa lagi ya, kita nggak dapet kepala charger. Oke. Cuma ada kabel doang di bagian sebelah kiri dari dusnya. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada buku petunjuk yang lumayan tebal. Kemudian di sini ada juga warranty card. Oke, kemudian ini nggak ada apa-apa lagi sih ya. Iya, ini cuma dus doang harusnya. Iya, dus aja, nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma ada buku petunjuk dan warranty card dan juga kabel. Oke, ini gue beresin dulu. A few moments later. Oke, sekarang kita kembali ke jamnya si Huawei Watch Fit. Sekarang kita buka dulu untuk plastiknya. Oke, plastiknya masih belum dibuka ya, walaupun sudah disegel di dusnya udah dibuka. Oke. Oke, ini strapnya warna hitam, ada tulisan Huawei di sini, bahannya cukup lembut dan lentur ya untuk silikonnya. Dia cukup lentur dan halus di bagian dalam sama bagian luar sama-sama halus ya. Kemudian untuk beratnya sendiri, ini yang gue rasain cukup enteng bodinya. Karena sebagian besar materialnya seharusnya nih dari plastik ya kalau gue lihat ya. Oke, di sini ada magnetik buat chargingnya. Kemudian di bagian sini ini ada sensor-sensor heart rate seperti biasa. Apakah ini udah bisa SPO2? Nanti kita coba ya. Kemudian di sini harusnya mungkin lubang untuk mic. Dan ini cuma ada satu tombol aja di sini. Oke, sekarang kita coba tes nyalain. Oke, ada logo Huawei, tulisan Huawei, kemudian tadi ada getar,
Dan ini penampilan awalnya seperti ini, Tuesday. Kemudian ada jamnya. Kalau kita pencet, oke, dia udah ada SPO2 ya. Nanti kita coba SPO2-nya. Kita lihat dulu ya untuk menu-menu di dalamnya. Ada workout, di sini ada cukup banyak workoutnya. Ada fitness course, ada 12, kemudian ada 13 running course, outdoor run, indoor run, kemudian ada outdoor walk. Lumayan banyak ya. Ini banyak banget, bisa ditambah juga. Dan banyak banget. Jadi kalian nggak perlu takut kekurangan. Kemudian ada workout record-nya, kemudian ada workout status, heart rate seperti biasa, SPO2 nanti kita akan tes, kemudian ada activity record. Ini untuk fitur sleep tracking, ada stress tracking juga, mendeteksi stres, kemudian ada breathing exercise, latihan bernafas ya, musik, kemudian ada notification, weather, kemudian ada stopwatch, timer, alarm, flashlight, find phone, dan setting. Untuk display sendiri udah AMOLED dan kita cek apakah dia bisa always on ya. Kalian bisa pilih always on-nya mau yang mana. Dan kalau nggak salah always on-nya dengan tampilan awal dari si jamnya itu berbeda ya. Jadi ada 2 watch face yang bisa kita pilih. Nah, untuk watch face-nya sendiri beda lagi. Dan ini nanti bisa di-download di aplikasinya. Oke, jadi munculnya kayak gini. Kalau dalam keadaan terlock ya, dia muncul always on-nya kayak gini yang tadi udah kita setting. Oke, sekarang gue mau coba download untuk aplikasinya si Huawei Health. Oke guys, sekarang kita download, namanya Huawei Health. Oke, kita install. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita open aja. Kemudian dia langsung ada regionnya Indonesia. Kita next aja. Agree. Oke, sekarang harus bikin ID dulu. Gua akan tes bikin ID dulu. A few moments later. Oke, jadi udah masuk ke dalam aplikasinya. Tadi gua udah bikin account karena gua belum punya account si Huawei. Dan sekarang kita mau konekin watch fit-nya. Kita ke device, kemudian kita add, kita smartwatch, kemudian Huawei Watch Fit Series. Kita pair, kita enable Bluetooth-nya, kemudian dia akan searching device, ketemu Huawei Watch Fit C5A. Oke, kita pair. Oke, dia langsung muncul pairing request Poco F2 Pro. Pairing successful. Kita continue aja. Oke, langsung muncul untuk notification, kita enable. Oke, gue enable dulu untuk notification aksesnya. Di sini ada beberapa notifikasi yang bisa kita terima. Ada message, kemudian ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi. Hampir semua lah aplikasi kita bisa setting yang mana aja yang mau kita terima untuk notifikasinya di Huawei Watch Fit ini. Oke, kita down aja dulu. Oke, jadi tampilan awalnya kira-kira seperti ini. Gua terangin dulu. Oke. Jadi di sini ada si Watch Fit-nya connected 70%. Di sini ada Watch Face, Health Monitoring, Health, kemudian ada alarm, troubleshooting, weather report, kemudian notification, device setting, firmware update, dan restore factory setting. Sekarang kita tes untuk watch face-nya. Kita mau lihat watch face-nya seperti apa sih. Jadi untuk watch face-nya sendiri, dia ada yang dari marketnya ya, dari aplikasinya yang belum diinstal. Kemudian ada yang sudah di dalam si watch fit-nya. Tapi nggak tahu kenapa nih nggak muncul gambarnya ya, mungkin butuh diupdate atau bagaimana. Oke, kita tes pencet aja lah ya, apakah dia berubah. Nah, dia berubah langsung ya, cuma di sini gua nggak tahu di aplikasinya kenapa nggak ada tampilannya ya.
Padahal dia bisa berubah tuh ya. Jadi dia bisa animasi juga untuk di tampilan dari watch face-nya. Oke, kalau yang always on-nya kayaknya nggak bisa gerak ya. Oke, jadi sekarang udah muncul untuk watch face-nya. Jadi di dalam si jamnya ini dia udah ada 12 watch face. Dan kalau kalian mau nambah, kalian tinggal ke recommended ini ya. Kalian tinggal install sesuai dengan yang kalian mau ya. Oke, kemudian untuk settingannya sih nggak gitu banyak ya. Ada health monitoring di sini. Kemudian ada alarm, kalian bisa setting alarm kalian. Kemudian ada weather report. Kemudian kalian juga bisa setting notification untuk aplikasi apa aja. Kemudian kalian bisa device setting, bisa setting untuk music playback control. Kemudian ada Bluetooth disconnection reminder. Jadi kalau disconnect bisa getar. Kemudian ada raise to wake. Sisanya sih nggak gitu banyak ya settingan yang bisa dilakukan dari aplikasinya. Oke, sekarang gue mau coba untuk pakai di tangan. Dan kita coba untuk fitur yang lagi ngetrend sekarang ini, yaitu SPO2. Kita mau cek kira-kira berapa sih kadar oksigen di dalam darah gue. Oke, sekarang gue tes dulu ya. Dan gue juga baru sadar ternyata untuk kacanya dari si Huawei Watch Fit ini dia nggak flat ya. Ternyata dia agak sedikit melengkung. Mungkin nggak gitu kelihatan kalau di kamera ya, tapi kalau diperhatiin tuh agak sedikit melengkung tuh. Mungkin kalian bisa lihat. Jadi dia bener-bener nggak flat banget, agak sedikit melengkung gitu. Oke, sekarang kalau dari gue pakai ya, ini sih cukup nyaman ya, ngepas di tangan. Dan ternyata nggak gitu aneh juga setelah gue pakai ya. Gue pikir tadinya aneh karena ini bentuknya persegi panjang, bukannya persegi. Tapi setelah dipakai lumayan nyaman juga, dan ini enteng banget sih. Dan cukup nyaman. Dan sekarang kita coba untuk si SPO2-nya. Oke, kita masuk ke SPO2. Oke, jadi tangan harus tetap dalam posisi seperti ini sampai pengukurannya selesai. Oke, nampaknya udah kelar ya. Ada di angka 99% untuk SPO2-nya. Dan nggak tahu apakah ini akurat atau enggak. Tapi harusnya mungkin sekitar 80-90% harusnya sih akurat ya. Jadi oksigen gua masih bagus. Nah, ini baru kelar ya. Jadi kalau udah kelar dia ada tulisannya retest dan dia getar. Jadi ada di angka 99% berarti bagus. Kalau nggak salah, kalau nggak bagus itu di bawah 90% ya, itu udah agak sedikit berbahaya gitu ya. Jadi menurut gua ada di angka 80-90% untuk SPO2-nya ya. Untuk pengetesannya ya. Mungkin ada kalian yang lebih tahu untuk keakuratan dari pengetesan SPO2, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Untuk menu di depannya, kalau kita swipe ke kanan, dia ada heart rate-nya. Jadi heart rate yang sudah kita tes itu di angka berapa. Kemudian ada pengukuran stres. Kalau udah kita tes, dia akan ada datanya. Kemudian ada weather. Kemudian ada pengatur musik. Dan di dalam si Huawei ini ada memori 4GB kalau nggak salah ya. Kemudian ada total langkah kita dan akan balik ke menu watch face awal. Kemudian kalau swipe dari bawah kita akan ke notification. Kemudian swipe dari atas, di sini ada quick setting. Ada baterai, ada tanggalan, kemudian di sini ada untuk auto sleep-nya berapa lama, kemudian ada alarm, kemudian ada untuk mode getar, dan ini adalah untuk do not disturb. Dan untuk brightness-nya sendiri dia punya 5 tingkatan. Ini adalah yang paling terang di brightness 5, tapi nggak kelihatan ya kalau di layarnya. Gue turunin ke 3 aja. Oke.
lumayan terang untuk brightness-nya, dan yang gue kurang tahu pelindung kacanya ini entah pakai Gorilla Glass atau bukan, karena nggak ada keterangannya. Gue coba cari-cari di web pun nggak ketemu. Jadi buat kalian yang tahu boleh komentar aja di bawah. Dan buat harganya sendiri, sekarang si Huawei Watch Fit ini di harga 1,3an. So, buat kalian yang tertarik untuk beli, nanti link pembeliannya gue taruh di bawah. Dan gimana menurut kalian untuk si Huawei Watch Fit ini? Kalian langsung drop komen aja di bawah. Yang mau nanya-nanya, silahkan drop komen aja di bawah juga. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!